Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, guys. Jadi di video kali ini saya kembali membagikan video tentang tips and trick untuk mencukur rambut supaya rapi dan hasilnya maksimal ya. Jadi di sini saya tetap menggunakan clipper andalan saya, yakni Keme PG809A. Di sini kita mulai dengan menggunting yang bagian samping terlebih dahulu dengan cara menggunakan sepatunya atau sebutannya apa ini ya? Selain sepatu, guard. Guard bahasa Inggrisnya itu GUARD. Sangat sulit untuk diucapkan, guys. Lidah saya tidak terbiasa ya. Oke, kita gunakan sepatunya atau guardnya yang nomor 2 kalau nggak salah ini. Kalau nggak nomor 2, nomor 1 atau enggak 1,5 ini. Saya lupa ya. Untuk nomor-nomornya, intinya ini menggunakan sepatunya yang level 2. Jadi kita itu dapat sepatu 4 level ya. Level 0,5, 1,5, 2, dan 3 kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah itu. Soalnya ini yang gunting adik saya, jadi saya sudah agak lupa untuk nomor-nomornya itu ya. Tapi yang jelas kita pakai yang level 2 ini pokoknya. Dan tekniknya seperti ini, perlahan saja ya. Kalau di video 1 menit sudah sampai di sini ya. Ini videonya agak saya kasih cepat sedikit sih. Ya seperti itulah. Kita ratakan dulu yang pinggir-pinggirnya menggunakan sisir biar rapi, karena kalau hanya menggunakan clippernya itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Jadi setelah kita tipiskan yang bagian samping, ini kita membuat batasan di rambut menggunakan sisir ya, sambil kita lihat-lihat apakah sudah bisa tersambung atau belum ini rambut yang bawah dengan atas. Nah, kemudian kita sambungkan ya. Kan pasti ada perbedaannya tuh yang bagian bawah dengan yang bagian atas. Jadi kita ratakan atau kita hilangkan garisnya itu menggunakan tadi yang nomor 2 kalau nggak salah. Kemudian karena ini masih belum rata, jadi saya suruh ratakan lagi menggunakan sisir. Jadi dalam proses gunting menggunting itu tidak bisa langsung cepat-cepat, itu tidak bisa ya. Kita tidak bisa buru-buru, karena kalau buru-buru nanti hasilnya kurang maksimal, guys. Jadi gunting itu harus menggunakan perasaan supaya hasilnya bagus. Kita kira-kira perlahan aja, nggak usah buru-buru ya, karena kalau hasilnya kurang memuaskan yang rugi juga kita sendiri nanti, atau bahkan untuk teman-teman yang mau belajar menggunting atau sudah buka barbershop nanti pelanggannya komplain dan tidak akan balik lagi. Karena di pengalaman sebelumnya itu saya pernah gunting di salah satu barbershop ya. Saya itu minta model yang seperti ini, tapi malah dibikin kayak rambutnya jamet. Wah, jelek sekali, guys. Itu saya sangat menyesal sampai hari ini gunting di tempat itu, dan sampai sekarang saya sudah tidak mau lagi gunting di situ, karena kalau dilihat dari luar gitu ya, tempatnya itu sangat meyakinkan gitu. Tapi sayangnya pas kita sudah di dalam dan digunting, hasilnya itu sangat-sangat jelek dan tidak sesuai permintaan hasilnya. Dan si yang gunting juga cuma bisa minta maaf, padahal rambut saya waktu itu sangat gondrong ya. Mungkin nanti akan saya perlihatkan ya kalau saya dapat filenya, karena file fotonya itu yang setelah digunting antara sebelum dan sesudah itu eh, saya foto gitu, tapi hasilnya jelek. Dan sewaktu itu saya mengembalikan rambut untuk bisa digunting lagi itu sekitar mungkin 6 bulan ya, rambut itu panjang lagi, karena sama dia memang dipotong habis, memang tipis sekali pokoknya. Dari situ saya sudah kapok, dan akhirnya saya memutuskan untuk beli alat clipper sendiri. Ini itu kejadiannya sekitar 2020 ya, sekitar 2020, dan di tahun 2021 itu saya langsung beli ini. Awalnya itu saya beli yang merek Happy King, tapi sayangnya itu pemakaiannya ribet dan
mata pisaunya itu gampang tumpul alias tidak tajam. Sudah mesinnya berisik, mata pisaunya tidak tajam. Jadi terus saya ganti dengan yang merek Nuovo. Nuovo itu apa itu ya, yang sama seperti ini, tidak pakai kabel. Kalau yang Happy King itu kan menggunakan kabel, kalau yang Nuovo itu tidak pakai kabel, sama seperti Keme ini guys. Tapi sayangnya itu juga tidak tajam ya. Clippernya itu juga tidak tajam dan powernya sangat kecil. Jadi tidak bisa melibas rambut-rambut yang tebal seperti ini guys. Karena tipe-tipe rambut saya ini kan tipe-tipe rambut yang banyak, tebal, dan kalau tidak tajam ya susah untuk dipangkas gitu. Tapi lambat laun saya melihat review-review di Shopee, di YouTube untuk rekomendasi clipper yang murah tapi mata pisaunya tajam, dan juga rekomendasi. Ternyata telah melihat review-review di YouTube, di Shopee, melihat harganya, membandingkan harganya. Waktu itu yang paling murah dan kualitasnya oke, kualitasnya tidak abal-abal itu ya yang ini ya, Keme PG809A. Awalnya itu Keme 809A, belum ada PG-nya. Kemudian setelah beberapa bulan gitu ada versi upgrade dari clipper ini. Ada beberapa tambahan di clippernya, yang ada beberapa fitur tambahan yang ditaruh di clipper ini guys. Contohnya itu tuasnya, yang kalau yang Keme 809A tanpa PG itu dia tuasnya itu tidak ada untuk mengukur tingkat ketinggian mata pisau. Tapi kalau yang tipe PG ini sekarang sudah ada. Terus baterainya lebih awet, mata pisaunya juga lebih tajam, dan harganya waktu itu lebih murah kalau nggak salah ya. Kalau yang tipe 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 pertama tanpa PG itu sekitar 152-an. Kalau yang ini saya dapat diskon sekitar 130-an. Jadi menurut saya clipper ini sudah yang paling worth it dan paling masuk di kantong. Kualitasnya juga bagus dan ini sudah saya gunakan selama 4 tahun. Mata pisaunya tetap tajam, awet, baterainya awet, terus tidak gampang rusak gitu ya. Powernya juga sama, powernya tetap kuat, pisaunya tetap tajam, dan tapi tetap harus dirawat juga ya setelah digunakan. Jangan lupa diolesi menggunakan pelumasnya, ada minyak diberikan di botol kecil seperti itu. Kita tetes-teteskan di mata pisaunya supaya tidak berkarat, karena kita gunting seperti ini kan pasti kan ada airnya ya. Jadi untuk menghindari karat itu ya kita teteskan menggunakan minyak yang telah diberikan guys. Apalagi ya, untuk cara guntingnya seperti ini. Setelah yang bagian kanan tadi selesai, kita pindah ke yang bagian kiri, kita ratakan kembali supaya gradasinya itu halus, rata, tidak belang-belang gitu ya. Nah, tangan harus lihai seperti itu, naik turun, diangkat ke atas supaya gradasinya bagus. Seperti itu guys. Mengisi suara seperti ini tuh lumayan capek juga ya. Nah, seperti itu guys, harus jadi ini bagusnya diisi suara atau dikasih musik aja ya supaya simple dan gampang. Kayaknya musik aja ya, soalnya agak lelah juga nih bercerita seperti ini kalau yang diceritakan itu berulang-ulang atau monoton gitu ya. Nah, seperti ini cara guntingnya, kalian perlihatkan. Jadi kayaknya video ini akan saya tulis judul review clipper Keme PG809A setelah sekitar 4 tahunan ini ya. Hasilnya bagus guys, mata pisaunya tajam juga ya. Sampai sekarang saya puas ya, oke-oke aja, senang dengan hasilnya karena bisa diandalkan untuk menggunting. Nah, bagus loh, hasilnya rata guys. Jadi kalian yang baru-baru mau belajar untuk menggunting bisa langsung saja beli clipper ini. Harganya murah, mata pisaunya tajam, baterainya awet, build quality-nya juga bagus. Jadi silahkan dibeli untuk belajar-belajar di rumah guys, karena pada awalnya pun saya tidak bisa menggunakan clipper ini ya, tapi setelah lambat laun kita belajar akhirnya bisa.
awalnya itu pertama pakai clipper ini kita belum bisa bikin gradasi, tapi setelah kita nonton tutorialnya di YouTube, di Facebook itu kan sering lewat tuh video-video orang menggunting rambut, jadi kita sudah tahu teknik dan caranya, jadinya akhirnya ya seperti ini, bagus, bisa membuat gradasi dengan sempurna seperti itu. Sebenarnya ini ya clipper ini multifungsi guys, nanti di akhir video itu kita tidak perlu menggunakan silet untuk membuat garis-garis ya, menghilangkan rambut-rambut halus di belakang leher. Kita bisa langsung menggunakan clipper ini dengan tuasnya ditaruh di nomor 3 atau 4. Ini nih sebenarnya clipper seperti ini itu digunakan untuk meratakan yang bagian samping seperti ini, karena kalau pakai gunting biasa itu hasilnya kurang tipis dan kurang rata. Kalau pakai clipper seperti ini kan hasilnya bisa rata gitu guys. Oke, ini sudah 13 menit lebih, sedangkan videonya itu sekitar 23 menit. Jadi gimana ya, apakah ditambah musik aja supaya lebih simple lagi, karena apalagi yang mau dijelaskan. Oh ya, ini setelah kita buat yang bagian-bagian samping, kita gunting menggunakan gunting sasa ini ya, karena saya lebih sering menggunakan gunting sasa untuk rambut yang di atas, karena kalau pakai gunting biasa itu hasilnya kurang cocok di saya, karena saya lebih cocok menggunakan gunting sasa, karena dulunya itu rambut selalu dikasih jabrik-jabrik gitu guys, hasil kayak jadi hasilnya seperti duri-duri gitu, tajam-tajam gitu. Sampai sekarang ya seperti itu ya, belum bisa lepas dari gunting sasa. Bahkan saya beli satu lusin untuk saya jual, tapi sayang saya posting di Facebook belum laku ya, padahal banyak yang nawar, tapi mungkin harganya kurang cocok, jadi belum ada yang berani ambil. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Ya seperti ini ya cara guntingnya, kita sisir ke depan dan ke samping supaya kita lihat mana yang masih panjang. Yang panjang itu akan kita potong sedahi seperti itu, karena kalau rambut itu masih menyentuh alis itu tandanya masih panjang ya. Minimal dia berapa senti nih, 8 sentian lah ini, 8 sentian kalau yang di depan ini ya, supaya tumbuhnya juga lama, terus tidak menghalangi di mata gitu guys. Oke, kayaknya kita lanjutkan dengan musik aja karena belum ada lagi atau sudah tidak ada lagi topik yang bisa dijelaskan di sini. Ini intinya kita gunting menggunakan gunting sasa, dan cara guntingnya seperti ini ya, diangkat ke atas terus digunting perlahan, dan jangan lupa untuk dibasahin supaya hasilnya bagus. Iya, seperti ini ya, kita basahin dengan air biasa. Lalu kalau sudah terlihat pendek, kita sisir apakah sudah cocok panjangnya, sudah cocok atau belum. Iya, ini kita rapikan, ternyata masih terlihat panjang, jadi kita ulangi lagi, dipotong sampai segini ya, jadi ambilnya nanti agak banyak seperti itu guys. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan musik saja supaya agak simple videonya ya, karena kalau bicara sampai akhir ini agaknya lumayan lama juga ini guys, jadi capek juga ya mengisi video seperti ini. Oke, silahkan musiknya diputar, jeng jeng jeng.
warna